Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman semua berada, semoga teman-teman yang melihat video ini dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sudah hampir sekitar 46 hari ya teman-teman semua mengikuti proses pembudidayaan tanaman cabai yang Anwar bagikan di channel YouTube ini. Semoga dari proses pembudidayaan dari beberapa waktu ke waktu teman-teman bisa lebih paham cara pembudidayaan tanaman cabai ini. Ini adalah video kita, proses perjalanan kita walaupun tidak semuanya terabadikan. Konsepnya adalah di akhir ya teman-teman. Untuk itu teman-teman yang ingin melihat apakah cara pembudidayaan yang Anwar terapkan ini benar ataukah salah, teman-teman bisa subscribe dulu channel Anwar agar bisa lebih update dan bisa mengetahui bagaimana sih apakah benar ini bagus cara pembudidayaan yang Anwar terapkan. Baik teman-teman, saat ini Anwar akan berbagi sekali lagi ilmu tentang penanaman cabai yang Anwar terapkan di lahan Anwar sekitar usia ke 32 sampai 40 hari. Jadi di sini ceritanya kita akan merangkum ya proses pengecoran atau pemupukan susulan. Perlu teman-teman ketahui seperti di video sebelumnya bahwasannya saat ini memang kita tidak bisa langsung membuat video itu di kebun tanaman cabai Anwar. Atau bahkan teman-teman yang memang sudah mengikuti Anwar dari awal bisa mengetahui ya. Jadi di sini karena di sini Anwar masih ada kegiatan kuliah, di sini Anwar hanya saja akan membagikan proses pengecoran usia 32 hari. Interval pemupukan cabai yang Anwar terapkan di kebun Anwar itu adalah 7 hari sekali. Jadi kalau teman-teman melihat video Anwar, itu terakhir kali Anwar update proses pengecoran itu sekitar usia 25 hari. Dan selebihnya itu memang nggak sempat untuk kita abadikan ya. Jadi sini Anwar ingin sampaikan kepada teman-teman mulai dari usia yang ke 32 hari. Baik teman-teman, tanaman cabai yang usia 32 hari itu adalah tanaman cabai yang ia masih sebenarnya dalam masa vegetatif. Vegetatif itu artinya adalah masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan ini dia namun sudah masa awal dia tuh dalam memproduksi bakal buah. Jadi bagaimana konsepnya dalam pemupukannya? Karena kalau kita salah pemupukan, misalnya kita pemupukan lebih condong untuk fokus untuk dia supaya menghasilkan buah, bisa jadi nantinya pertumbuhannya akan terganggu. Dan jika kita melakukan pemupukan itu lebih fokus hanya kepada pertumbuhannya saja, nah, itu bisa jadi nantinya bakal buah yang awal itu biasa terjadi di cabang panah pertama ataupun cabang bagian awal itu ya, ada bunga kan, itu dia akan gugur itu. Makanya itu kadang kasus buah awal itu banyak yang nggak jadi karena dalam proses pemupukan ini yang tidak tepat. Nah, bagaimana cara Anwar dalam menyikapi ini? Kita harus paham bahwasannya dia seperti yang Anwar katakan tadi adalah masa peralihan atau bukan masa peralihan. Ia adalah masa awal dalam proses perbentukan bakal buah dan proses menengah dalam vegetatif. Dan apa konsepnya? Kita harus pahami juga unsur yang terkandung dalam suatu pupuk. Nah, di sini Anwar kenalkan itu yang Anwar gunakan adalah yang pertama, kita masih menggunakan NPK 16. Mengapa menggunakan NPK 16? Di sini NPK 16 itu mengandung 3 unsur pokok, yaitu 3 unsur makro dalam unsur yang paling dibutuhkan oleh tanaman, yaitu seperti nitrogen. Nah, jadi unsur nitrogen ini sekalian Anda jelaskan adalah unsur yang lebih fokus untuk merangsang proses pembelahan terhadap sel. Jadi sel-sel tanaman tadi itu membelah, dan dia membelah jadi kan dia jumlahnya lebih banyak. Dan lebih banyak ini ditunjukkan dengan proses pertumbuhan dia seperti tinggi tanaman. Kemudian P ada fosfat. Fosfat di sini itu berguna untuk menguatkan tanaman dari serangan hama ataupun penyakit. Dia lebih kuat dan dia akan memperkokoh tanaman. Ini unsur fosfat. Kemudian adalah unsur kalium. Kalium adalah suatu unsur yang kalau dia terakumulasi dalam tanah, dia itu akan berubah menjadi K2O. Itu adalah unsur kimia teman-teman. Dan kegunaan dasarnya adalah sebagai bahan dasar untuk memperkuat dinding sel sehingga tanaman
tahan terhadap serangan penyakit. Dengan memberikan K yang cukup, perakaran tanaman akan bertambah banyak dan panjang sehingga akan meningkatkan keefektifan penyerapan unsur hara. Itu yang Anwar gunakan pertama, yaitu pupuk NPK 16. Untuk dosisnya teman-teman, di sini Anwar kasih tahu di usia ke-32 hari ini per 1000 batang itu Anwar berikan sekitar 2,5 kg. Per 1000 batang 2,5 kg. Paham ya sampai sini teman-teman? Dan selanjutnya yang Anwar gunakan adalah KCl. KCl ini tadi adalah kandungannya itu sama seperti yang ada dalam NPK, yaitu adalah kemudian selanjutnya yang Anwar gunakan itu adalah KCl. KCl di sini unsur utamanya adalah kalium K2O. Mengapa Anwar berikan ini padahal dia di NPK sudah terkandung? Begini teman-teman, untuk penalarannya, bahwasannya tanaman cabai kita ini adalah awal dia untuk memproduksi buah. Benar, di usia 30 hari ini karena dia sudah cabang panah, pasti dia sudah akan mulai mengeluarkan bunga. Jangan sampai bunga tadi itu dia gugur. Jadi kita mempertahankan itu. Kuncinya itu. Namun dosisnya sangat sedikit teman, harus sedikit. Karena tadi Anwar sudah jelaskan ya kegunaan kalium. Jadi Anwar tidak akan jelaskan lagi kegunaan kalium. Jadi yang terkandung dalam KCl. Dan kandungan dalam KCl ini sebenarnya cukup tinggi teman-teman kalau untuk KCl, yaitu sekitar 60,56%. Itu disesuaikan dengan merek-mereknya juga ya, tapi lebih khusus dia itu untuk menghasilkan ataupun asupan terhadap unsur kalium. Itu yang digunakan di usia yang ke-32 hari ini. Dan terakhir Anwar berikan penjelasan bahwasannya kita juga gunakan pupuk berupa superkal. Inilah dia gambar untuk superkal teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya gambar untuk superkal. Superkal ini kandungannya itu lebih khusus untuk kalsium. Di mana teman-teman, kalsium ini dia bermanfaat untuk dalam proses pertumbuhan akar. Dan dia hampir sama bekerjanya dengan kalium. Namun untuk unsur kimia dia berbeda. Kalau dia kalium terletak di golongan 1A, sedangkan kalsium terletak di golongan 2A. Nah, jadi ini yang digunakan untuk dosisnya sekali lagi Anwar ulangin untuk usia 32 hari ini per 1000 batang. Karena sebenarnya yang Anwar tanam di kebun Anwar ini sekitar 7.000 batang. Nah, di sini Anwar bagikan per 1000 batang agar teman-teman semua lebih memahami lagi. Untuk pupuk NPK, Anwar berikan sekitar 2,5 kg per 1000 batang. KCl yaitu 1 kg per 1000 batang. Superkal itu satu bungkusnya itu sekitar 1 kilo. Jadi larutan ini bisa dicampurkan menjadi satu teman-teman. Jadi kita campurkan menjadi satu. Dan kita larutkan untuk menjadi larutan induk. Nantinya kita bisa ukur tuh, misalnya teman-teman menggunakan gembor, jadi tinggal ditakar saja. Ketika kira-kira teman-teman ini membutuhkan berapa gembor, misalnya teman-teman membutuhkan 10 gembor untuk mengecor sekitar 1000 batang, maka kita tinggal membuat larutan induk sekitar 10 cangkir ya, 10 cangkir. Jadi setiap gembornya kita berikan 1 cangkir. Dan itu sama dengan jika teman-teman menggunakan cangkir itu sendiri untuk pemupukannya ya, atau menggunakan timba itu ya tinggal disesuaikan dengan kita masing-masing. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin sekian dulu ya, semoga ini bermanfaat. Anwar masih menyadari masih banyak kekurangan. Di part selanjutnya insya Allah Anwar akan bagikan pemupukan 40 HST. Makanya kita adalah konsepnya adalah di akhir ya teman-teman. Untuk itu teman-teman yang ingin melihat apakah cara pembudidayaan yang Anwar terapkannya benar ataukah salah, teman-teman bisa subscribe dulu channel Anwar agar bisa lebih update dan bisa mengetahui bagaimana sih apakah benar ini bagus cara pembudidayaan yang Anwar terapkan. Mungkin sekian dulu teman-teman, lebih dan kurang Anwar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.